Halo dunia dan sisinya, kembali lagi di Habibi Alika Official. Ya, ini adalah YouTube kita yang berikutnya dari Habibi Alika TV. Kemudian ada Habibi Alika Official. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian nyalakan notifikasi lonceng agar kalian mendapatkan selalu video-video terkini dari Habibi Alika Official. Dan pastikan subscribe juga Habibi Alika TV ya. Di sini saya akan menginformasikan bagaimana cara jika ada keluarga yang terkena COVID. Apa yang kita lakukan sebagai keluarga yang misalnya ada anggota keluarga kita yang terkena COVID-19. Ya, jika tidak, jadi ini ada pengalaman saya di awal-awal adanya COVID itu. Kebetulan keluarga kami itu ada yang terkena COVID-19. Jadi ya, kemudian gejalanya itu awalnya cuma panas tinggi sekitar 39 derajat Celcius. Kemudian ketika di antigen itu positif. Kemudian setelah antigen positif langsung kita isolasi mandiri. Bagaimana caranya untuk isolasi mandiri ketika salah satu keluarga kita yang suspek atau positif COVID? Yaitu pertama, yang kita lakukan adalah ketika itu gejalanya ini saya berbicara dari sisi keluarga, bukan dari sisi untuk penyembuhannya. Jadi kalau penyembuhannya ya tanyakan ke dokter, itu udah pasti. Kalau kita dari sisi keluarga, bagaimana cara menghadapi untuk keluarga kita yang sedang isolasi mandiri tersebut? Yang pertama adalah kita tahu bahwa sakitnya sakit COVID-nya itu ringan ya. Jadi gejalanya nggak berat, terus bisa isolasi mandiri di rumah. Kemudian yang pertama adalah uh, sediakan ruang khusus atau kamar khusus buat ya keluarga kita yang terkena COVID tersebut, di satu kamar khusus, dan itu tidak boleh ada orang lain di kamar tersebut ya. Jadi bisa nggak sih isolasi mandiri di satu ruangan dengan keluarga yang semua negatif gitu? Itu bisa. Jadi pada waktu keluarga saya ini ada yang terkena COVID, kemudian keluarga yang lain tes itu semua negatif. Itu ya. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi saya dites itu negatif. Eh, Kemudian kita cara merawatnya adalah pertama kita langsung sediakan ruang khusus tersebut, terus langsung dah isolasi di situ. Tutup kamarnya. Jadi ini dua persepsi ya, bagaimana saya menginformasikan bahwa karena dalam 14 hari isolasi mandiri itu saya menggunakan dua ruangan. Yang pertama ruangan kamar yang ventilasi udaranya itu hanya satu di dalam ruangan. Kemudian yang kedua adalah ventilasi udaranya itu langsung keluar. Jadi ada dua kamar. Karena kita di rumah ada punya tiga kamar. Pakailah pertama yang kamar di tengah. Nah itu pertama buat isolasi. Kemudian itu tuh nggak cocok karena penderita COVID itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik dan segala macam. Akhirnya kita pindah karena di hari keberapa itu ada gejala sesak dikit. Nah, cuman itu sebaiknya apa? Akhirnya kita pindah ke kamar yang depan, yang langsung sirkulasi udaranya itu ada dari luar, kemudian ada cahaya matahari masuk, itu lebih baik. Ya itu ya. Jadi yang pertama adalah cari kamar kalian yang cari kamar untuk isolasi mandiri itu yang ada di bagian depan rumah, atau yang langsung kena sinar matahari, atau yang sirkulasi udaranya langsung keluar rumah ya, nggak sirkulasi udaranya yang hanya ke dalam rumah. Nah itu pertama untuk penempatan kamar. Yang kedua adalah, jadi di dalam satu rumah itu misalnya semua negatif, pastikan semua yang ada dalam rumah itu biar tidak terbentuk klaster ini ya, tidak terbentuk klaster keluarga. Pastikan semua di rumah kalau bisa menggunakan masker ya, dalam berkegiatan di rumah. Dan yang sedang kena COVID itu ya nggak keluar-keluar dari kamar. Ya, jadi yang untuk terjangkit itu tidak keluar-keluar dari kamar sama sekali. Fungsinya keluarga yang ada adalah tunjuk satu orang PIC untuk merawat yang sedang COVID ya. Pastikan dia imun yang paling terbaik, umurnya juga. Jadi umurnya ya
umur produktif gitu ya. Jadi nggak umur yang udah tua, jadi umur yang masih muda, masih fit orangnya, pastikan. Kemudian imunnya juga tinggi. Nah, kita udah tahu lah siapa nih dalam keluarga yang paling sehat. Dan satu aja, dia satu khusus untuk menjaga orang COVID tersebut. Jadi dia merawat dan segala macam. Caranya merawat itu nggak langsung masuk ke kamarnya ya. Jadi ketika orang tersebut yang di dalam kamar adalah orang terkena COVID dan gejalanya ringan, jadi ringan ya, perlu digarisbawahi. Jadi oleh dokter udah boleh untuk isolasi mandiri di rumah karena gejalanya ringan. Nah, yang pertama, untuk kita yang di PIC untuk menjaga orang tersebut adalah orang yang imunnya baik. Nah, pastikan semua di rumah itu meminum vitamin tiap hari juga. Gunanya apa? Karena dalam 14 hari itu kan kita harus menjaga imun juga dalam isolasi mandiri. Jadi semua yang sehat pun, baik yang sakit maupun sehat, semua meminum vitamin C ya banyak. Kemudian makan sayur-sayuran dan segala macam itu udah pastilah. Pokoknya juga imun. Apapun caranya tinggal cari sendiri ya. Kemudian berikutnya adalah tentang kebersihan. Nah itu ya. Bagaimana caranya biar kita menjaga setiap kita mengantar. Jadi kita komunikasinya by WA atau by telepon ke yang ada di kamar tersebut. Ya misalnya di kamar itu merasakan apa dan segala macam, segera berhubungan setiap saat. Nah, kemudian apapun yang dirasa segera komunikasi. Jadi ketika butuh wah harus ke dokter dan segala macam itu bisa segera. Kemudian untuk makanan itu kita harus sementara yang PIC-nya itu. Jadi siapkan makanan yang bergizi, kemudian mengantarnya cukup sampai dengan pintu dibuka setengah. Jadi nggak usah pintu dibuka semuanya. Jadi sebelum pintu itu pastikan pakai masker semuanya yang masuk. Jadi yang PIC-nya itu pastikan selalu menggunakan masker. Ya kalau perlu pakai masker double, terus pakai masker sebelum buka kamar. Walaupun buka kamar sebentar ya, kalau perlu pintunya tuh gagangnya disemprot pakai ini disinfektan, semprot. Nah, kalau perlu disinfektan banyak tuh ya, tempat saya banyak. Jadi dan disinfektan kalau misalnya kalian nggak punya itu bisa menggunakan banyak ya. Di YouTube itu dicari bagaimana cara membuat disinfektan. Nah, itu kan ada dari cairan pembersih, kemudian itu caranya gampang. Jadi kalau kalian di rumahnya cuma ada rinso, ada untuk pembersih lantai atau pencuci pakaian atau pemutih pakaian itu bisa. Nah, caranya tinggal dilihat YouTube. Itu misalnya urgensi kalian belum bisa beli. Nah, itu bisa dipergunakan. Nah, kemudian gagangnya disemprot dulu dan pastikan di depan pintu itu di samping. Jadi kalau misalnya kita buka pintu baru setengah, sampingnya itu dan meja. Jadi kita tinggal taruh meja itu untuk makanan, minuman, kemudian dan segala macam taruh di situ. Kemudian kita keluar. Jadi perkecil interaksi dengan keluarga kita yang terkena COVID tersebut. Jadi dia juga sadar untuk di rumah dalam kamar terus gitu ya. Yang penting ada sirkulasi udara dan matahari yang masuk ke dalam kamar. Itu kemudian pastikan makan terus. Itu setelah selesai kita ngambil lagi setelah kasih taruh itu kita harus cuci tangan berkali-kali ya. Cuci tangannya bisa sampai 3 kali, kalau perlu ganti baju, ganti masker itu. Kemudian kalau bisa ya tungguin dulu sampai selesai makan biar kita bisa mengambil. Pastikan alat makannya itu dipisah dengan keluarga yang lain ya, jangan disatukan. Jadi alat makannya harus pisah. Terus kalau nggak alat makannya itu aja terus. Jadi setelah dia selesai makan kita cuci bersih alat makannya, dipastikan dengan tempat cuci yang sponnya dan segala macam itu dipisah juga. Jadi biar nggak tercampur. Kalau nggak perlu dipisah kalau bisa seperti itu ya. Kalau nggak harus dicuci berkali-kali. Setelah cuci terus kita simpan di tempat yang pastinya tidak terjangkau oleh siapapun. Kalau bisa ditaruh di kamarnya dia lagi. Kalau mau makan tinggal ambil lagi. Itu kemudian kita cuci bersih, ditaruh tempat yang bersih. Setelah itu pastikan untuk kita cuci tangan berkali-kali, terus ganti baju bila perlu, ganti baju, kemudian masker copot. Jadi biar tidak ketika buka takutnya ada virus yang keluar kan. Nah, karena kita kan nggak tahu virusnya seperti apa, nggak terlihat. Nah itu kemudian habis itu kalau makan naruh kayak gitu ya. Terus pastikan yang di dalam juga makan obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu. Terus pastikan ya itu ya keluarga semua menggunakan masker, minum vitamin dan makanan bergizi.
Nah, terus ketika di kamar tersebut tidak ada kamar mandi khusus atau kamar mandi dalam, ketika mereka menggunakan kamar mandi luar ya, atau kamar mandi cuma satu buat bareng-bareng, nah pastikan ketika dia keluar semua tidak ada di zona tersebut atau di lingkungan yang sekitar disebut. Ya jadi kan bisa diinformasi tuh lewat WA tuh, aku mau ke WC ya, nah itu pastikan kita nggak ada di situ semua tuh, ya clear, jadi area clear. Jadi kok digituin banget ya, itu demi kebaikan kita bersama, jadi clear nggak ada orang di situ. Nah, biar dia keluar, nah keluar dari WC, nah pastikan nih ketika dia keluar PIC-nya itu selalu jagainnya gimana. Nah, setelah dia keluar dari ke kamar mandi, nah pastikan di kamar mandi itu disiapkan selain buat nyemprot disinfektan buat gagangnya dan segala macam, disiapkan juga untuk porstek. Nah ini ya, porstek atau jadi setelah mereka buang air kecil, buang air besar, atau mandi, itu pakai ini semuanya dibersihkan oleh PIC-nya ya. PIC itu keluarga satu yang ditunjuk itu untuk kalau enggak si yang habis itu buang air besar atau kecil langsung disiram pakai porstek ini, pembersih ini, siram tuh kamar mandinya semua. Dah habis itu ditinggal. Nah, kemudian PIC-nya membersihkan gantian. Habis itu di gang pintunya disemprot pakai disinfektan ya, bisa apapun itu, atau kalian mau buat sendiri juga bisa. Jadi disemprotin itu, terus lantainya dipel, lantai pel gitu ya. Selesai semua baru boleh tuh keluarga ada di situ. Harapannya sih kalau bisa itu clear. Jadi clear beberapa saat, dipel bersih semuanya baru ini. Kemudian kalau mereka mau mandi juga pakai air yang ada botol itu yang Vipol. Terus karena di tempat saya itu kamar mandinya shower, jadi ya nggak ada interaksi langsung, jadi bisa langsung. Kalau misalnya ada ember ya ember pakai ember aja mandinya, jadi bisa dibersihkan langsung menggunakan sabun. Jadi nggak irit pakai sabunnya ya, harusnya lebih bersih karena kan kita cuci tangan harus pakai sabun yang lama. Jadi ketika mereka sudah melakukan aktivitas ya kita harus cuci semua alat-alatnya dengan bersih itu ya. Jadi gagangnya semprot, kalau perlu itu si kamar mandinya bisa digunakan langsung disemprot yang lama, semprot pakai baygon atau pokoknya disinfektan. Saya dah biarin nggak ada yang masuk dulu sampai baunya hilang, baru itu bisa digunakan lagi orang yang lain. Itu untuk cara buang air kecil besar. Kemudian setelah 14 hari atau udah nggak ada gejala sama sekali, kita PCR ulang. Itu alhamdulillah hasilnya keluarga semua negatif, dan si penderita ini juga alhamdulillah negatif. Nah jadi itu ya, jadi biar tidak ada klaster keluarga atau penularan ya, caranya seperti itu. Jika ada kendala atau gejala-gejala pada keluarga itu segera diatasi, dan ketika ada yang negatif ada yang positif, caranya seperti itu kalau menurut saya, karena saya udah menjalani dan alhamdulillah semua yang keluarga itu nggak ada yang terjangkit, jadi semua negatif dan alhamdulillah juga sembuh pada 14 hari kemudian. Nah itu ya tips dari saya untuk cara ini ya, keluarga menjadi keluarga yang keluarganya ada yang terkena COVID. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga diri agar tidak ada klaster keluarga? Itu caranya dari saya ya, bisa melihat referensi yang lain. Ini kan cara untuk menjaga diri ya, dari itu. Jadi menjaga diri sebenarnya seperti prokes yang prokes itu untuk protokol kesehatan yang kita jaga di rumah kita sendiri. Jadi kita nggak di luar rumah menjaga prokes, tapi di lingkungan rumah juga harus menjaga prokes, karena kan banyak juga ada ini ya klaster keluarga itu. Nah gitu ya dari saya untuk menjelaskan, dan pastikan keluarga juga selalu menjaga yang nggak kena itu, selalu jaga imun ya, berjemur, olahraga, mandi bersih dan segala macam ya. Alhamdulillah insya Allah dengan berdoa terus juga pasti yang lain juga tidak tertular. Gitu ya tips dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke seluruh dunia jika itu baik menurut Anda. Terima kasih.